Di awal film, diperlihatkan 3 orang sosialita yang tinggal di apartemen high prestige yang bertarif elit. Mereka adalah Oh Yoo Jin, Sung Jing Ah, dan Kim Na Young. Persahabatan mereka telah terjalin sejak lama. Dan karena bergelimang harta, mereka sering membagikan kehidupan keseharian itu di media sosial. Memiliki suami seorang dokter gigi yang sangat mendukung dan mencintainya, serta memiliki 2 orang putri yang cantik-cantik yang bernama Jiul dan Hyul, tentu saja membuat kehidupan Yoo Jin nyaris sempurna. Ia pun setiap hari rutin mengabadikan foto keluarganya di media sosialnya. Hal itu pun membuat Yoo Jin lebih terkenal dibanding kedua temannya dan memiliki jumlah pengikut yang jauh lebih banyak. Hingga suatu hari, sekolah tempat anak-anak Yoo Jin bersekolah berencana untuk mengadakan sebuah pertunjukan drama yang berjudul Red Shoes. Dan sudah bisa dibayangkan bagaimana antusias para ibu-ibu yang memiliki anak perempuan menyambut rencana tersebut. Mereka berharap putri mereka lah yang terpilih untuk memerankan peran utama sebagai putri salju. Salah seorang di antara mereka terdapat seorang ibu yang bernama Wang Jie yang berprofesi sebagai pegawai bank. Ia adalah ibu dari anak yang bernama Suwon. Terlihat sekali kalau ia sangat tidak menyukai 3 ibu-ibu sosialita itu. Dan ia adalah satu-satunya orang yang berani memperingatkan kepala sekolah untuk berlaku adil dalam memilih siapa pemeran utama sehingga kejadian beberapa tahun yang lalu tidak terulang lagi. Ternyata dulu pernah terjadi keributan dalam pemilihan pemeran utama dan biang keroknya adalah Yoo Jin. Yoo Jin yang tidak terima kalau anak Wang Jie yang menjadi pemeran utama itu akhirnya membuat cara agar peran itu tidak jadi jatuh ke tangan Suwon. Dan hal tersebut masih selalu diingat-ingat oleh Wang Jie. Oleh karena itu, ia tak ingin kejadian tersebut terulang lagi di tahun ini. Ambisi Yoo Jin untuk menjadikan putrinya Jiul menjadi pemeran utama sangatlah besar. Ia bahkan rela mengeluarkan banyak uang untuk memasukkan Jiul di kursus bernyanyi dan akting pada seorang musisi terkenal bernama Lee Jung-hwa, yang juga ditunjuk menjadi juri dalam audisi tersebut. Tak hanya itu, Yoo Jin juga merusak baju milik anak Kim Na Young yang dipesan dari seorang desainer terkenal untuk dipakai dalam audisi itu. Ia ingin agar anaknya menjadi pemeran utama dan berniat mengunggah foto Jiul sehingga membuatnya menjadi semakin terkenal. Ketenaran Yoo Jin dalam dunia media sosial membuatnya menjadi salah satu nominasi pemenang dalam lomba yang diadakan oleh salah satu bank terkenal di Korea. Dan salah satu petugas yang ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab dalam lomba tersebut bernama Jang Mi-ho. Hari itu, Jang Mi-ho mendapatkan tugas untuk menghubungi semua pemenang untuk mengingatkan kalau upacara penghargaan akan dilakukan bulan depan. Raut wajah Jang Mi-ho seketika berubah setelah ia tahu kalau salah satu nominasi tersebut adalah Yoo Jin. Ternyata Yoo Jin adalah saudara tirinya yang telah terpisah selama puluhan tahun. Dan akhirnya, hari audisi untuk memilih siapa yang pantas untuk memerankan Putri Salju pun tiba. Dan terpilihlah Jiul sebagai pemeran Putri Salju itu. Dan untuk merayakan kemenangannya itu, Yoo Jin pun mengajak para ibu-ibu untuk berenang dan makan-makan. Termasuk diantaranya adalah Wang Jie. Entah apa yang ada di pikiran Wang Jie waktu itu, ia yang dari awal tak suka dengan Yoo Jin, tapi menerima tawaran tersebut. Dan pada kesempatan itulah, kejadian 2 tahun yang lalu terulang kembali. Dengan sengaja, Wang Jie yang terbakar emosi karena anaknya yang jauh lebih baik daripada Jiul tapi tidak terpilih sebagai pemeran utama, lalu berusaha untuk membalas sakit hatinya. Ia yang tahu kalau Jiul alergi berat dengan kacang-kacangan itu pun, lalu memesan makanan yang mengandung kacang. Mengetahui hal itu membuat Yoo Jin marah karena melihat Jiul kesakitan setelah memakan makanan tersebut. Tapi justru di saat itulah kebohongan Yoo Jin mulai terbongkar. Selama ini, ialah yang mengarang cerita kalau anaknya alergi berat dengan kacang-kacangan. Padahal sebenarnya alergi Jiul tak seberat itu. Ia sengaja melakukannya demi untuk membuat Jiul mengikuti audisi ulang 2 tahun yang lalu. Hal itu tentu saja membuat teman-temannya menjadi semakin tak menyukai Yoo Jin
karena satu persatu kebohongannya mulai terbongkar demi untuk ketenarannya. Oleh karena itu, ketika ia mengarang cerita di media sosial dengan mengatakan kalau Ji-Yul sedang menjalani perawatan karena alergi kacangnya kambuh, tak satupun orang yang mempercayai kata-katanya itu. Hal tersebut membuat Yujin marah karena selama ini apapun yang ia posting selalu mendapatkan respon dan reaksi yang cepat dari para followersnya. Ditambah lagi, telepon dari Jung Mi-ho yang mulai mengingatkan kejadian di masa lalunya. Pada pertemuan yang dilakukan di sebuah kafe itulah diketahui kalau Yujin dan Mi-ho adalah saudara tiri. Dulu ayah Yujin yang sekarang telah meninggal menikah dengan ibu Mi-ho ketika mereka masih sama-sama duduk di bangku sekolah dasar. Di akhir pertemuan mereka, Yujin memberikan sebuah kotak bingkisan kepada Mi-ho. Sadar kalau bingkisan tersebut berisi uang, Mi-ho lalu menyusul Yujin ke apartemen mewahnya. Kedatangan Mi-ho ke rumahnya bersamaan dengan ibu-ibu teman sekolah anaknya membuat Yujin panik. Ia tak mau teman-teman dan followersnya tahu kejadian di masa lalunya yang ada di tangan Mi-ho. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk menerima tawaran Mi-ho melakukan pemotretan untuk iklan bersama kedua anaknya. Kesempatan itu pun digunakan oleh Yujin untuk mengabadikan setiap kegiatan di studio pemotretan dan mengunggahnya di media sosial. Dan Yujin berhasil menarik perhatian para followersnya kembali. Di sela-sela acara itulah, sikap Yujin yang sombong dan keras kepala kembali muncul dan menyalahkan Mi-ho atas semua masa lalu yang menimpa mereka. Di tengah perdebatan mereka berdua, Yujin dan Mi-ho tak menyadari kalau Ha-yul tersedak permen yang disediakan oleh catering pihak bank. Dengan sigap, Mi-ho berusaha menolong Ha-yul dengan menepuk-nepuk pundak Ha-yul, sehingga permen tersebut berhasil keluar dari tubuh kecil Ha-yul. Tapi bukannya berterima kasih, Yujin justru menyalahkan Mi-ho dan di depan banyak orang, Yujin mengatakan kalau Mi-ho sengaja merencanakan hal tersebut untuk menghabisi anaknya sama dengan kejadian di masa lalu yang Mi-ho lakukan untuk berusaha menghabisinya. 2 minggu berlalu sejak kejadian itu, tapi Mi-ho masih merasakan tidak tenang dalam hatinya. Apalagi setelah ia melihat postingan dari media sosial milik Yujin yang mengatakan kalau Ha-yul terluka ketika pemotretan karena terjatuh di lokasi studio. Hal tersebut membuat hati Mi-ho semakin tak tenang. Ia lalu memutuskan untuk menjenguk kedua keponakannya itu di apartemen Yujin. Melihat kedatangan Mi-ho membuat Yujin semakin marah dan mengungkit-ungkit kejadian di masa lalu. Entah rahasia apa di masa lalu yang membuat Yujin merasa ketakutan dan depresi setiap kali melihat Mi-ho. Baru saja Mi-ho sampai di halaman apartemen, tiba-tiba Yujin menelponnya dan meminta tolong. Mi-ho yang tahu kalau malam itu Yujin sedang berdua dengan suaminya di apartemennya, menganggap kalau itu hanya sandiwara yang dilakukan oleh Yujin karena ia sangat mengenal karakter saudara tirinya itu. Dan keesokan harinya, Mi-ho dikejutkan dengan kabar kematian Yujin. Lewat media sosial, orang-orang ramai membicarakan kematian Yujin di apartemennya yang secara tiba-tiba. Diduga ia meninggal karena kasus pembunuhan, sedangkan suaminya luka berat dan dalam kondisi koma di rumah sakit. Mi-ho masih tak percaya dengan berita kematian saudaranya yang secara tiba-tiba itu. Ia kembali teringat kejadian di tahun 1997 di mana ayah Yujin dan juga ibunya Mi-ho mempertemukan mereka berdua. Meskipun Yujin terkesan sombong dan keras kepala, tapi lama-kelamaan Mi-ho bisa memahami sifat saudaranya itu dan mereka hidup bahagia sebagai saudara tiri. Kini Mi-ho merasa sangat kehilangan. Ia tak menyangka pertemuan dengan saudara tirinya yang telah terpisah selama bertahun-tahun akan sesingkat itu. Di acara pemakaman Yujin, ia pun ditunjuk sebagai perwakilan dari keluarga Yujin menemani ayah mertua Yujin karena Yujin sudah tak memiliki keluarga lagi sejak ayah kandungnya meninggal, sedangkan ibu kandungnya sendiri tak diketahui di mana keberadaannya. Kehadiran Mi-ho di pemakaman Yujin tentu saja sangat mengejutkan Chung-ah, karena beberapa waktu yang lalu, ia pernah bertemu dengan Mi-ho di apartemen Yujin dan ia memperkenalkan diri sebagai karyawan bank, bukannya sebagai saudara Yujin.
Meskipun memiliki sifat yang kurang baik, tapi banyak teman-teman dan pelayat yang datang di acara pemakaman Eugene. Mereka tak kuasa menahan tangis setelah melihat anak-anak Eugene. Nah, kira-kira bagaimana nasib Jiul dan Hyul setelah kepergian Eugene, sedangkan ayah mereka masih dalam kondisi koma? Nantikan jawabannya di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di rangkuman episode mendatang. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.